Melanjutkan dari part sebelumnya di mana saat ini Ye Qingyan akan terkena sebuah serangan yang sangat besarnya. Dengan kondisi ini, Dong Fangsu sangat terkejut dan tak tahu harus berbuat apa. Hal yang sama juga dirasakan oleh si Shen Tianghua. Di sana dia pun mulai khawatir tentang kondisi yang akan terjadi pada bocah itu. Tapi tak diduga serangan besar semacam itu hanya mengenai kepala dari Ye Qingyan. Ye Qingyan kini kesal dan mengatakan, "Bangsat, siapa yang telah berani memukul kepalaku? Ini sangat keterlaluan." Dan tidak diduga pada saat ini dengan kondisi yang tengah terjadi ini membuat Ye Qingyan kini menanyakan, "Apakah kau yang telah menyerangku?" Shen Tianhua kini mulai terdiam. Shen Tianhua hanya bisa berkata dalam hatinya, anak ini tak punya kultivasi dan tidak akan mungkin mampu menahan serangan penuh dari alam God Refinery. Atau mungkinkah ada sesuatu yang telah membantunya itu? Sesaat kemudian Ye Qingyan pun mengatakan, "Kau ini sudah sangat tua, tapi kau masih melempar barang secara sembarangan. Sekalipun ini tak mengenaiku dengan luka, namun pasti mengenai tanaman dan akan bisa merusak itu." Ye Qingyan saat ini juga tengah memegang sebuah cincin. Di sana tanpa basa-basi sosok dari Dong Fangsu mengatakan kepada Ye Qingyan, "Tuan muda, bisakah kau meminjamkan padaku senjata spiritual kuno ini?" Yah, dengan kondisi ini membuat si Ye Qingyan pun malah kembali bertemu dengan si Roer, sehingga dia pun tampak sangat ketakutan karena gadis ini terus mengejarnya. Yah, dia malah lebih takut menghadapi gadis ketimbang orang-orang kuat. Setelah itu dia pun tanpa pikir panjang memberikan hadiah kepada Dong Fangsu sambil mengatakan, "Senjata ini ambil saja jika kau mau, karena itu sangat tidak berguna sekali." Dan ketika ini terjadi, senjata itu pun terjatuh seketika ke tanah sehingga menimbulkan sebuah efek yang sangat berbeda dari sebelumnya. Secara tiba-tiba saja semuanya pun kini berubah tempat ke sebuah tempat yang belum pernah mereka kunjungi. Ye Qingyan pun kini mulai bertanya-tanya di manakah tempat ini dan kenapa mereka bisa ada di sini. Dengan kondisi ini membuat si Shen Tianhua mengatakan, pergerakan energi spiritual di sini bertepatan dengan heksagram 3 kian. Hanya ada satu orang yang menguasai metode ini sejak zaman kuno. Dan tak lama kemudian mereka semua pun mulai mencoba untuk melangkah ke sebuah tempat rumah yang terlihat cukup menakjubkan. Dengan kondisi ini membuat si Dong Fangsu kemudian mengatakan jika di sini terdengar suara musik yang kemungkinan berasal dari dinasti Great Zhou. Ini pasti dunia rahasia Kaisar Zhou kuno. Mengetahui adanya hal ini membuat Ye Qingyan mengatakan alam rahasia Kaisar Zhou kedengarannya sangat hebat. Di sana Dong Fangsu menambahkan perkataannya, legenda mengatakan bahwa ketika Kaisar Zhou meninggal, dia menyembunyikan semua hartanya di tempat rahasia. Yah, kini sosok dari si Shen Tianhua mengatakan kepada yang lainnya, "Mari buat kesepakatan. Temukan harta karun dulu, 9 untukku dan 1 untuk kalian berdua." Ye Qingyan kini bertanya, kenapa bisa seperti itu? Sosok dari Patua pun kini mengatakan, "Kau jelas menanyakan itu, padahal kau hanya manusia fana. Bukankah kau sangat lemah, jadi kau harus menerima hal itu?" Dengan kondisi ini membuat Ye Qingyan mengatakan, "Orang tua, apakah kau bukan manusia panah?" Si orang tua mengatakan, "Aku bukanlah. Aku adalah seorang senior, jadi panggil aku senior mulai dari sekarang." Di sana Dong Fangsu lantas mengatakan kepada Ye Qingyan, "Tuan muda, putra tunggal Shen Tianhua meninggal secara mengenaskan. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, tapi sepertinya itu membuat amarahnya tidak terkendali. Jika kau membutuhkan bantuanku, aku akan memberikan bagianku." Dengan kondisi ini membuat sosok dari Ye Qingyan hanya mengatakan, ternyata orang tua ini merupakan orang tua yang kesepian. Baiklah kalau begitu, aku akan mencoba memahami situasi yang ada. Besar kemudian Ye Qingyan mencoba untuk masuk ke dalam tanpa adanya bantuan apapun. Di sana, si senior mengatakan ada formasi kuat di alam rahasia, jadi kau tak bisa menyentuhnya dan masuk begitu saja. Ye Qingyan pun paham akan hal itu dan menyuruh senior untuk segera masuk terlebih dahulu. Shen Tianhua pun mulai melangkah dan mereka semua pun mulai melangkah maju. Shen Tianhua berdiri paling depan.
Di sana dia mengatakan kepada yang lainnya, ada penghalang di sini. Mundur ke belakang pintu dan menjauhlah dari tempat ini. Yah, di sini juga Dong Fangsu mengatakan jika pencapaian Shen Tianhua dalam formasi mencapai tingkat tertinggi dan dia terkenal karena 3 keterampilan uniknya. Formasi alam misterius dan nama panggilannya adalah Pak Tua Sanju. Yah, kini si Shen Tianhua mulai mengeluarkan kemampuannya untuk membuka tempat ini dengan mudahnya dan menghancurkan penghalang yang ada. Yah, seketika itu pun mulai dilakukan dan hal ini membuat Ye Qingyan hanya berkata, sepertinya senior ini memang tampak profesional. Kemudian Ye Qingyan pun mulai mengatakan kepada senior, apakah ini akan baik-baik saja? Shen Tianhua kemudian mengatakan, tentu saja. Selama kau mengikuti jejakku ini, kau bisa masuk dengan sangat aman sekali. Dan ketika dia melakukan hal itu, tiba-tiba sesuatu telah terjadi di sekitaran tempat itu. Yah, si Shen Tianhua kini sangat terkejut dengan apa yang ada, karena seakan-akan ini mulai menyerang tubuhnya. Dan dengan keadaan ini, si Shen Tianhua pun mendapatkan sebuah serangan yang sangat efektif, sehingga membuat dirinya pun kini menderita kesakitan. Ye Qingyan tidak tahu dengan kondisi yang ada, dia malah menanyakan apakah ini termasuk langkah penerapan. Di sana Dong Fangsu juga berpikir seperti apa yang dipikirkan oleh si Ye Qingyan. Yah, mereka berdua tidak memperdulikan Shen Tianhua yang kini terus meminta tolong. Ye Qingyan pun kini malah mendengar jika sosok dari Shen Tianhua menyuruh mereka untuk tidak masuk. Ye Qingyan mengatakan, okelah kalau begitu, kami akan mendengarkan dan menunggu sampai senior mengatakan tidak apa-apa untuk masuk ke dalam. Tak lama kemudian, Shen Tianhua pun terus mendapatkan kesakitan yang luar biasa pada tubuhnya, dan kini dia pun sudah berhasil untuk menyelesaikan kesakitan. Kini dia mengatakan, aku paham, setiap kali mantra sihir digunakan di ruang ini, mantra itu akan memantul 10 kali lipat ke seluruh ruangan yang ada. Setelah itu Ye Qingyan mulai bertanya, kemana senior, kenapa dia tak muncul? Kini Shen Tianhua malah duduk di belakang sosok dari Ye Qingyan agar dirinya tidak kelihatan. Di dalam hatinya, Shen Tianhua mengatakan, tidak ada alasan kalian berdua hanya bisa duduk santai, sedangkan aku telah menderita. Jadi kalian berdua sudah seharusnya mendapatkan penderitaan yang sama. Dengan kondisi ini, Ye Qingyan terus mencari keberadaan si Shen Tianhua, sehingga Shen Tianhua kini malah terkena sebuah pintu dan membuatnya pun gagal melaksanakan aksinya. Dan dengan kondisi ini mukanya pun terbakar seketika. Ye Qingyan di sana malah tampak tak berdosa. Dia mengatakan, senior, bagaimana penghalangnya? Sosok dari senior hanya mengatakan, saat ini aku capek, pengen istirahat saja. Kemudian Ye Qingyan menanyakan, apakah formasi penghalangnya berhasil dipatahkan atau tidak. Namun, si Shen Tianhua tidak menjawab hal itu. Dong Fangsu malah mengatakan, ketika saudara Shen mengambil tindakan, maka tidak ada yang bisa untuk tidak dipatahkan. Dan dengan mengetahui hal ini, Ye Qingyan pun mulai masuk sambil mengatakan, ini benar-benar terpecahkan. Senior, kau punya kemampuan yang sangat tangguh. Di sini Shen Tianhua mencoba mencegah pergerakan dari si Ye Qingyan karena dia belum memecahkan formasinya. Tapi Ye Qingyan malah menyenggol formasi itu sehingga itu meledak dan hancur seketika. Dengan apa yang terjadi ini, Shen Tianhua berkata dalam hatinya, bocah ini jelas bisa menghancurkan formasi dengan mudah. Tapi mereka berdua malah melihatku sebagai sebuah lelucon dan candaan. Lihat bagaimana aku akan membalaskan kalian tentang perbuatan buruk kalian itu. Tak lama kemudian Shen Tianhua memberikan sesuatu kepada Ye Qingyan. Di sana Shen Tianhua mengatakan, di sini terlalu gelap untuk berburu harta karun. Jadi mari kita gunakan ini untuk melakukan penerangan. Dan ketika Ye Qingyan ingin menyalakan itu, tiba-tiba Shen Tianhua mengatakan, tunggu dulu, jangan dihidupi dulu. Yah, Shen Tianhua mulai menjauh dari tempat itu dan menyuruh Ye Qingyan untuk bergegas menggunakannya sekarang. Di dalam hatinya, si Shen Tianhua mengatakan, api spiritual yang dikeluarkan oleh benda itu begitu ganas.
Dan ditambah dengan pantulan 10 kali lipat di tempat ini, aku yakin kalian berdua akan terbakar sampai mati dan sulit untuk bertahan hidup. Ini semua adalah karena kesalahan kalian. Tak lama kemudian Ye Qingyan mulai menyalakan itu, dan tiba-tiba sebuah keadaan yang bersinar terjadi di sana, namun itu tak berefek apapun. Malahan pada saat ini, Shen Tianhua didatangi dengan makhluk yang sangat ganas yang kini lantas menyelimuti tubuhnya. Kegelapan benar-benar mencoba untuk menguasai tubuhnya itu sehingga dia pun menderita kesakitan. Ya, perlahan-lahan semua anggota tubuhnya mulai diserap oleh si roh kegelapan itu. Sementara itu di dalam, kedua orang kini malah bersantai. Dong Fangsu mengatakan kepada Ye Qingyan, benda ini mudah digunakan dan dapat menerangi ruangan secara instan. Di sana Ye Qingyan pun tahu akan hal ini, namun dia mencoba menanyakan di mana keberadaan dari senior karena dia telah menghilang dari penglihatan. Saat ini, si Shen Tianhua benar-benar mencoba untuk bertahan hidup dengan kondisi yang ada, sedangkan Dong Fangsu hanya mengatakan, sepertinya si senior kita bisa melihat di malam hari dan mungkin ingin berburu harta karun di tempat lain, jadi biarkanlah dia itu. Yah, kini sosok dari Tianhua terus meminta untuk diselamatkan, namun dia sadar jika tidak ada siapapun yang bisa untuk mendengarnya. Meski demikian, Shen Tianhua pun melihat seekor anjing dan dia pun kini mengatakan, anjing yang baik, panggil tuanmu. Namun ketika dia mengatakan itu, dia pun sadar jika anjing tak dapat untuk berkata. Tetapi siapa sangka sosok dari si Damao pun kini berkata kepada Pak Tua itu, meskipun tubuh utamaku yang sekarang adalah tubuh fana, tapi aku bukanlah seseorang yang dapat kau tandingi. Dengan mengetahui adanya hal ini membuat sosok dari Shen Tianhua sangat terkejut karena anjing ini dapat bicara dan sepertinya ini adalah monster yang cukup kuat. Kemudian si Damao pun mencoba untuk membantu si Shen Tianhua untuk lolos dari jeratan kegelapan ini. Perlahan-lahan si Shen Tianhua pun mulai mendapatkan kenormalan. Di sana Damao mengatakan kepada Shen Tianhua, jika kau bisa keluar dari dunia rahasia ini hidup-hidup, masalah ini akan selesai. Dan dengan kondisi ini, si Shen Tianhua mengatakan dalam hatinya, untuk dapat mengendalikan monster sebesar dan sekuat ini, keadaan seperti apa yang harus dialami bocah itu sungguh sangat menakutkan sekali. Kemudian kita pun kembali diperlihatkan dengan Ye Qingyan yang terus mencari keberadaan Damao serta mencari keberadaan Master Sekte yaitu Shen Tianhua. Di sana Ye Qingyan tampak bingung mencari keberadaan mereka semua. Yah, di tengah apa yang terjadi ini, tanpa diduga ada sesosok makhluk laba-laba yang kini mencoba menargetkan si Ye Qingyan itu. Makhluk laba-laba mulai melakukan penyerangan tepat ke arah si Ye Qingyan, namun Ye Qingyan tidak memperdulikan hal itu. Si laba-laba juga jatuh seketika. Dengan adanya hal yang semacam ini, tiba-tiba saja sosok dari Dong Fangsu datang bersama dengan Damao dan juga dengan si Shen Tianhua. Kemudian Shen Tianhua langsung mengatakan kepada Ye Qingyan, jangan panggil aku lagi senior, panggil saja aku Pak Tua. Ye Qingyan cukup terkejut dengan adanya perubahan yang semacam ini. Tak lama kemudian Dong Fangsu mengatakan, Tuan muda, tadi kami melihat gadis yang mengejarmu ada di ruang rahasia. Dia sepertinya sedang sekarat dan meminta pertolongan. Ye Qingyan pun yang mendengar hal itu kini akan menuju ke tempat itu dengan cepatnya. Tak lama kemudian di perjalanan Ye Qingyan mencoba menanyakan kepada Pak Tua, apakah kau sedang baik-baik saja? Kami ini akan menyelamatkan orang. Shen Tianhua yang mendengar itu kemudian mengatakan, apa yang bisa terjadi padaku? Ayo, kita pergi dan menyelamatkan orang bersama-sama. Aku akan terus mengikutimu. Mereka semua pun mulai melangkah dan ketika mereka melangkah, sosok dari Pak Tua malah dijegal oleh sosok ular yang ada sehingga dia pun tertinggal dari rombongan. Dan naasnya, yang lain pun tidak tahu dengan kondisi Pak Tua itu. Beberapa saat kemudian, sosok dari Ye Qingyan dan juga Dong Fangsu berhasil tiba di lokasi gadis disekap. Di sana mereka pun melihat jika pada saat ini ada sesuatu yang aneh. Dong Fangsu mengatakan kepada Ye Qingyan, aku tidak tahu bagaimana dia bisa masuk ke dalam. Dia sudah tidak sadarkan diri ketika Damao menyeretku untuk masuk dan melihat ini. Yah, kini si gadis pun benar-benar dalam keadaan yang diam.
dan dia terlihat sangat menderita sekali. Ye Qingyan hanya bisa berkata, apakah ini berpengaruh dengan cincin yang tadi percaya? Dan mungkin dia mengambil cincin itu. Kemudian Ye Qingyan mengatakan kepada Dong Fangsu, cepat keluarkan dia, aku tidak tahu apakah dia bisa diselamatkan setelah terendam air sekian lama. Dong Fangsu pun kemudian mengatakan, aku telah mencoba berbagai teknik sebelumnya, tapi dinding kristal ini tidak bergerak sama sekali. Ye Qingyan yang mendengarnya kini mengatakan, kalau begitu, ini hanya bisa tembus dengan kekuatan fisik. Ye Qingyan bergegas mengeluarkan senjatanya untuk menghancurkan kristal ini. Dia pun menyuruh Dong Fangsu untuk minggir. Dengan kondisi ini Dong Fangsu hanya berkata dalam hatinya, senjata ajaib macam apa ini yang punya kekuatan melebihi alam God Refinery. Ye Qingyan mulai menjalankan aksinya. Dan dengan apa yang tengah terjadi itu, kristal pun hancur seketika dan si gadis pun berhasil untuk dikeluarkan serta diselamatkan. Dan dengan apa yang terjadi ini, si gadis masih tampak terdiam dan tidak mengeluarkan sepatah kata apapun. Ye Qingyan kini malah menyangka jika si gadis tidak dapat bernapas lagi. Dia kini hanya berkata, menyelamatkan satu nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Sekarang, aku hanya bisa melakukan napas buatan. Ketika Ye Qingyan akan melakukan hal itu, si gadis pun terbangun. Dan dengan terbangunnya itu, dia pun bergegas mengatakan kepada si Ye Qingyan jika di dalam sebuah tempat ada sosok yang sangat mirip dengan si Ye Qingyan. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part ke-7 pun berakhir sampai di sini.